Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan korban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepada kamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat ke-37. Bapak dan ibu-ibu, dasar dan syarat untuk diterimanya semua amal ibadah apapun yang kita lakukan, semua ketaatan, semua perbuatan baik kita, untuk diterima, diredai dan diberi balasan oleh Allah, syaratnya satu adalah ikhlas. Keikhlasan harus mutlak bagi setiap siapa saja yang ingin beribadah, bagi siapa saja yang ingin melakukan suatu ketaatan. Kalau tidak, ditolak. Disebutkan bahwa suatu ibadah, suatu amal saleh yang tidak ada di situ keikhlasan, bagaikan tubuh tanpa nyawa, atau bagaikan kulit buah tanpa isi. Demikian kata As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan maksud, tujuan dan niat kita untuk semata-mata melakukan suatu ibadah, suatu amalan, mengharap ridho Allah, balasan Allah, daripada maksud-maksud dan tujuan-tujuan selain itu. Jika ada maksud dan tujuan selain daripada Allah, berarti ibadah itu tidak murni kepada Allah, tidak ikhlas. Sebab arti ikhlas itu pertama kali maknanya bersih. Kha lam sad itu bersih, murni. Dikatakan dia ikhlas atau khalis karena bersih. Ala lillahi dinul khalis. Hanya untuk Allah lah agama yang ikhlas itu, agama yang bersih. Itu yang pertama. Begitu juga korban yang kita lakukan. Disebutkan bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Lan sekali-kali tidak akan pernah sampai. Lan menafikan, menidakkan. Sekali-kali tidak akan pernah sampai mencapai Allah. Atau maknanya sekali-kali tidak akan Allah terima ibadah korban yang kamu lakukan berupa penyembelihan hewan, daging-daging dan darah-darahnya. Walaki yanalhu taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah itu
keikhlasan kamu dalam melaksanakan ibadah korban itu, karena itu perintahnya. Karena takwa akan melaksanakan perintah. Takwa melaksanakan perintah, mengikuti larangan, laksanakan semuanya dengan keikhlasan. Lawan daripada ikhlas riya dan sum'ah. Riya secara bahasa artinya melihat, ru'yah, melihat. Juga bermakna memperlihatkan. Seseorang yang bila melakukan suatu ibadah, suatu amalan, suatu kebajikan, karena ingin dilihat, lalu diperlihatkannya, atau dia memperlihatkannya ibadahnya kepada lain, dan itu motivasinya, itu tujuannya, tidak ikhlas lagi, tidak murni lagi. Di akhir surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110 disebutkan, la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ketika beribadah kepadanya. Itu tidak riya. Riya perusak amal. Riya menyebabkan amalan yang diriyakan itu tidak diterima. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah secara bahasa artinya mendengar. Sam'un. Sum'ah, sin, mim, ain, dan ta marbutah, mendengar. Jika seseorang dalam beribadah, dalam beramal saleh, berbuat ketaatan, ingin didengar, kemudian dia perdengar-dengarkan kepada orang supaya yang tahu dia beramal, dia beribadah, dia melakukan ketaatan, dan itu motivasinya, itu tujuannya, maka itu menafikan keikhlasan. Besar kemungkinan ibadah itu tidak terima, tertolak. Tapi kalau setelah kita beribadah, setelah kita melakukan ketaatan amal saleh, lalu ada nanti orang memuji-muji, dan tidak ada keinginan kita untuk dipuji. Ada orang memberikan sambutan, menyebut-nyebut nama kita, tidak masalah. Setelah kita melakukan ibadah, itu kabar gembira yang didahulukan. Kita ambil contoh berkorban. Ada seseorang berkorban dengan korban yang besar, misalnya. Contohnya begitu. Sekeluarga dia berkorban, dibeli sapi yang sangat besar, misal semental. Maksudnya, niatnya, tujuannya memang ikhlas, tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain, hanya untuk semata-mata mengharap ridha Allah, karena makin bagus sapinya, makin gemuk, makin sehat, kan makin bagus. Nabi sendiri berkorban dengan hewan yang paling bagus. Kemudian tahu orang lain, dipuji orang, kagum orang, tidak masalah. Asalkan kita berkorban itu bukan untuk mencari kekaguman, bukan untuk mencari pujian, atau dikatakan orang kita ini begini dan begitu, tidak masalah, karena datang kemudian. Tapi kalau motivasi awalnya, tujuan awalnya sudah itu, nah ini bisa-bisa amalan itu tertolak. Nanti dia kira izhabu, diperintahkan, kalian pergi mencari orang-orang yang kepadanya kamu dulu beribadah, beramal. Carilah ya, minta kepadanya pahala, ganjaran dan surga. Bagi saya tidak ada, kata Allah. Itu kira-kira intipati hadisnya. Nah, kembali kita kepada ayat tadi. La yanalallah. Sekali-kali tidak akan sampai di situ tidak akan diterima. Jelas daging itu dibagi-bagi untuk kita. Kalau jadi jamaah haji sebentar lagi, 2 hari lagi akan melaksanakan Idul Adha, itu tepatnya tanggal 8, yang disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8 hari di mana dulu Nabi pergi ke Mina dulu,
minum di situ, mengambil minum, kemudian mempersiapkan minum. Minum, mengambil minum, mempersiapkan minum, dan memberi minum hewan. Untuk besok dibawa ke Arafah, mampir di Mina. Ke Mina itu bukan rukun haji, bukan wajib haji fi sunnah. Tanggal 8. Nah, bagi orang yang berhaji tamattu', Indonesia pada umumnya haji tamattu', umrah dulu, kemudian ada jeda baru haji. Mereka ini dikenai namanya hadiyu atau dam, yang disembelih di Mina setengah tanggal 10 melempar jumrah Aqabah. Namanya hewan hadiyu, hewan yang dibawa untuk dihadiahkan kepada penduduk Makkah dan sekitarnya. Sama dengan hewan korban. Kalau kita di sini korban atau udhiyah, di situ hadiyu, lantaran mengerjakan haji tamattu'. Apa haji tamattu'? Tamattu', ya secara bahasa tamattu' itu kan bersenang-senang sedikit waktu. Setelah umrah senang-senang sedikit, santai, baru haji. Ada jeda. Karena kita menundukkan umrah daripada haji, maka dikasih dab, yaitu menyembelih hewan sama dengan korban. Disembelih di tanggal 10 di Mina setelah melempar jumrah Aqabah. Mayoritas ulama menyatakan hewan itu disembelih setelah tanggal 10. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebutkan boleh hewan hadiyu itu disembelih sebelum tanggal 10, sebelum hari raya, asalkan setelah selesai umrah. Ini yang dipegang oleh calo-calo penyembelihan di situ. Biaya murah, dapat jalan-jalan, bisa makan-makan. Karena mereka sembelih sebelum hari raya. Kalau Nabi menyembelih setelah melempar jumrah Aqabah, masuk nanti tahlul awal. Baik hadiyu ataupun hewan korban, bagi kita korban di kita, hadiyu bagi orang haji. Kedua-duanya setelah disembelih, dalam ayat di atas dikatakan fazkur ismallah, sebutlah nama Allah ketika akan menyembelihnya, lalu bertakbirlah dengan baca wallahu akbar, bismillah wallahu akbar. Siapapun yang menyembelih, siapapun yang menyembelihnya, awali penyembelihan itu bismillah wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, dan Allah itu maha besar, maha agung. Sembelih, baru doa. Doanya ada sekian macam. Bisa Allahumma hadza minka walaka wa ilaika, bisa juga doa-doa lain. Allahumma taqabbal minna atu'an, silakan. Itu doa. Yang penting diawali dengan bismillah wallahu akbar. Lalu dibagi-bagi. Kulu minha, makan, dan tidak ditentukan berapa yang akan dimakan, baik hadiyu ataupun korban. Kulu minha, makalah. Perintahnya bukan wajib, nadab namanya, sunnah dimakan. Tidak dimakan pun tidak masalah. Wa atimu, dan beri-beri makan, beri-beri kepada orang yang qani', orang yang tidak minta, walaupun dia butuh tapi dia tidak meminta. Dia mencukupkan apa yang ada baginya, dikasih diterima. Meminta-minta mau dia. Dia termasuk orang yang iffah, orang yang menjaga harga dirinya, dan ataupun orang yang minta-minta, mu'tar, merendah-rendah minta-minta. Bagi. Jadi daging itu akan kembali kepada kamu lagi semua. Tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah niat ikhlasmu. Nah, khusus korban disebutkan ini karena korban itu besar potensinya untuk riya. Riya. Apa riya? Ingin dilihat sehingga kita memperlihatkan. Ingin dilihat sehingga kita memperlihatkan, riya dalam beramal dan ibadah. Kalau dilihat orang tidak masalah. Tapi kalau ada keinginan kita supaya dilihat, baru kena dia. Apakah otomatis semua ibadah itu kalau riya tidak terima? Tergantung riyanya di mana. Kalau Nabi kan menyebut namanya asyirkul khafi, syirik tersembunyi, syirik samar. Ketika sahabat menanyakan apa itu asyirkul khafi, syirik samar, syirik tersembunyi, Rasulullah,
Itu seseorang salat. Dia salat, ikhlas dia. Lalu tiba-tiba ketika ada orang masuk, dia panjangkan bacaannya. Ini dia. Ketika orang masuk dan banyak orang, dipanjangkan ayatnya, diiramakannya. Agar supaya orang tahu dia pandai irama, agar supaya orang tahu dia hafal Quran misalnya. Ketika itu dia ria. Atau dilamakan rukuknya. Atau dilamakannya sujudnya karena ada orang. Ada orang yang tahu, ada orang yang melihat, diperlihatkannya kepada orang. Itu namanya syirkul khafi. Syirik tersamar yang tersembunyi, lebih halus. Akhfa min dabibin namal. Lebih halus daripada rayapan kaki-kaki semut yang berjalan di atas batu kasar hitam di tengah malam gelap gulita, sangat halus. Kadang justru orang yang ria itu sendiri tidak sadar dia ria. Ya. Kalau kita ria, kita yang ria sendiri kadang-kadang tidak sadar kita ria karena halusnya. Akhfa min dabidin namal. Akhfa lebih halus, lebih samar, lebih tersembunyi min dabibin namal daripada langkah-langkah rayapan semut. Jangankan orang lain, kita yang ria saja kadang-kadang tidak sadar bisa ria. Halusnya hanya Allah yang tahu. Ini yang aku takutkan menimpamu, kata Nabi. Lebih aku takutkan daripada Dajjal. Karena Dajjal, tidak semua orang menjumpai Dajjal. Tidak semua umat Nabi menemui Dajjal. Tapi dalam ikhlas dan ria, semua orang kena. Kalau tidak ikhlas, ya ria. Jika dia berusaha meninggalkan ria dan sum'ah, ikhlas dia. Harus menyinyum. Jadi dalam korban, besar ini. Besar sekali perjuangannya di samping korban itu sendiri. Jadi kita juga harus betul-betul berfokus diri lah. Semenjak awal. Jadi kalau ria itu timbul di tengah, niat awalnya ikhlas, murni mengharap dari Allah, tiba-tiba bergoncang hati ria. Nah, mana yang diriakan, segitu yang tidak dapat kita. Kita ambil contoh. Ketika kita menyemur padi di halaman, karena kita lengah, karena kita abai, lalu padi itu dicotok ayam. Berapa yang dapat di ayam, segitu jatah ayam. Berapa yang sisa kita tinggal kita segitu. Berapa yang diriakan, maka tidak dapat kita. Yang tidak ria untuk kita. Contohnya tadi, mula-mula bacaan kita aman, lalu masuk orang, kita panjangkan bacaannya. Nah, bacaan yang panjang ini tidak sah, tidak ada pahala, tidak ganjarannya, kena ria. Kita rukuk, mula-mula rukuk aman saja. Lalu ada orang batuk belakang, batuknya merdu pula di belakang. Kita panjangkan rukuk. Nah, rukuk yang lebih panjang ini tidak untuk kita, ria. Tapi kalau ria semenjak awal, tidak sah, tidak diterima. Tidak diterima. Jadi hati-hati tentang ria, harus bersungguh-sungguh untuk ikhlas. Nah, kembali kita kepada yang pertama. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwanya. At-taqwa minku. Tadi sudah kita ingatkan apa takwa. Takwa sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, imtithalu awamiri, melaksanakan perintah Allah dan menghentikan larangan Allah semaksimal, seoptimal mungkin. Lalu ibadah-ibadah yang kita lakukan karena Allah perintahkan, lakukanlah dengan ikhlas. Jadi yang akan sampai kepada Allah adalah amalan yang kamu lakukan atas perintah Allah. Seperti korban, lakukanlah dengan ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang akan diterima oleh Allah ibadahnya. Satu. Yang kedua, ada waktu sedikit lagi. Yang kedua, syarat diterima ibadah yang kedua adalah ibadah itu sah. Sah. Benar. Kalau istilahnya Imam Ibnu Katsir, falyamal amalan salihah. Amal salih itu amal yang benar. Amalan yang saleh itu amalan yang ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau kita bawakan berkorbanlah, selenggarakanlah korban itu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Kalau tidak sah. Ini agak sulit tanggung bagi panitia. Karena kebanyakan panitia pekerja banyak yang tidak mengikuti tuntunan. Sebab kalau mereka bekerja, ketika orang mengaji dia tidak datang. Ketika orang menjelaskan dia tidak mau. Dia maunya seperti ala biasa saja. Di tempat-tempat tertentu yang bekerja itu bukan orang surau, bukan orang alim, bukan orang yang mengerti, orang-orang biasa saja. Maka dikerjakannya sesuai dengan aturannya. Dagingnya kah, kulitnya kah, kuponnya kah, macam-macam lah. Atau penyembelihannya kah, dan seterusnya. Maka panitia bertanggung jawab. Karena panitia adalah orang yang diberi amanah. Orang yang dipercaya oleh peserta untuk menyelenggarakan korbannya. Maka panitia termasuk orang yang harus bertanggung jawab tentang tata cara pelaksanaan hewan korban. Kalau tidak dia bertanggung jawab. Karena orang sudah percaya. Maka panitia-panitia harus lagi mengaji, belajar, bertanya atau mengilmui lagi bagaimana supaya penyelenggaraan korban ini sah. Kalau tidak, menjawab dia. Bagi kita peserta, carilah tempat. Tidak harus tempat kita. Kalau tempat kita tidak mau orang melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi, atau hanyalah ala biasa saja, tidak mau dia melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi, ya kita cari tempat lain daripada tidak sah. Kan dua syarat. Ikhlas dan amalan itu, ibadah itu benar. Benar tidak benarnya tergantung sejauh mana kita mengikuti sunnah Nabi. Namanya ittiba. Misalnya si A mau berkorban. Kalau di situ dilihatnya orang-orang berkorban tidak sesuai dengan tuntunan petunjuk tata cara pelaksanaan korban sebagaimana yang telah disunnahkan Nabi, justru banyak menyimpangnya, tidak usah ke situ korban. Karena kita tahu dia salah. Panitia, jika berani dia jadi panitia, dia harus berani bertanggung jawab. Tidak dia memikul dosanya. Karena orang sudah percaya sama dia. Orang sudah beri amanah dia. Dan panitia bertanggung jawab. Bukan penyelenggara penyembelihan, panitia. Penyelenggara itu kan orang yang didatangkan. Baik orang yang menyembelih, ataupun orang yang bagi-bagi, orang yang datangkan. Tapi yang bertanggung jawab betul adalah panitianya. Pengurus korban. Kan dia yang mengurus. Ya. Inilah yang sedikit agak susah-susah payah dan payah-payah susah di kampung-kampung, karena kadang-kadang bercampur dengan kebiasaan yang kadang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka kesimpulan kaji kita bahwa karena korban itu termasuk ketakwaan, sebab korban itu perintah, bahkan ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi jelas dia itu amalan ketaatan, pendekatan diri kepada Allah, maka harus ikhlas. Ikhlas bukan bacaan. Ikhlas adalah amalan hati. Amalan hati, kehendak, keinginan, kemauan kita betul-betul untuk murni mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah, itu ikhlas. Yang kedua, laksanakanlah sesuai dengan tuntunan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diterima. Lalu tutuplah penyelenggaraan korban itu dengan doa, Rabbana taqabbal minna. Supaya Allah terima. Nabi Ibrahim saja baca itu. Nabi Ibrahim saja setelah beliau meninggikan pondasi Ka'bah, beliau baca dengan Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka kata para ulama-ulama, kita baca dan kita tafsir mereka, berdasarkan ini disunnahkan kita setiap selesai melakukan ibadah berdoalah kepada Allah agar Allah terima, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, semoga bermanfaat untuk saya dan berfaedah untuk kita semua. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.